Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara dua insan memasuki bahtera kehidupan rumah tangga. Yang pasti diharapkan berlangsung dengan langgeng. Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua insan, tetapi juga mempersatukan dua keluarga, sehingga perkawinan senantiasa dilaksanakan dalam suatu upacara yang meriah, sebagai simbol kebahagiaan yang menanti kedua pasangan, sekaligus sebagai sarana mengakrabkan handai tolan, sanak keluarga kedua belah pihak, seperti yang akan kita saksikan berikut ini.
jalan kita turun. Jadi urutannya saya pembawa TPA dulu, mana aku, mana pengantin, mana majelis gereja, dan di belakang nanti orang tua. Laku betul kucing sayuran, ikut kita perang-perangan itu jona, jona tu Solanasang, laku anak kita, dia laku suluh tu Solanasang. Ini kami antap yang berkarun tu ilang kerana puang, jona pulang selalu lambe, jona bapak pendeta dako, mereka Solanasang tak pelaku pak tuan tam sembayang. Kurang semangat nak Korean, nak puang matu ada bampan langi. Puang tak bisa bulan minggu, kalau bertuan bisa selalu apa katuan. Masih komisi amatur komisi Kabupaten ke Solanasang. Bayang tu yona masih mila komisi kami Solanasang lah biar katu-katuan kota Malinga. Yona pengkarontosan yona pendidikan tu demo puang. Kami mengkaronto lam sangan tu demo. Jadi mintu nanti kita bersemangat Solanasang bila dapat tunggu misi masih mila kami. Itu demo puang lagi peran begitu yona. Pemberkatan ya tipu tundui ke Solanasang. Lah biar bapak pendeta tulang rang itu yona perkara itu selalu lambe itu yona kadami puang tundui. Nupa nakaraya te sama main dalam kami Solanasang lah ipira kalau anak kota Malinga. Jadi amra tu pun kisah itu jona katuan kalau tu te matundi ke setaruna ya te. Asang na punya sikit tonton masa mai mati batang di kali ini. Amin. Dan pemberkatan nikah Saudara Firman Maruru dan lista tamu. Yang pertama pembukaan. Yang kedua, ibadah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rizal Sumule Tandiabang STH. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Yang keempat, natura. Yang kelima, istirahat. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kesetiaannya tak bergerus, boleh arus zaman rumahnya. Adanya hanya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Aiko misalnya ada tak piring itu Yona suluta apa tuana kata kumentana tanam dapo mula tarangi tak petana ni taliga duanta antar saksikan di lan alo tetemo noko tukara saudara-saudara sidang jemaat Tuhan seperti itu diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari yang minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan saudara Firman dan saudari lista tamu akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan para jam ini di tengah-tengah jemaat karena halangannya dimaksud itu tidak ada. Maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Terima kasih, mari silakan duduk kembali. Kedua mempelai, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan, dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Firman Maruru dengan seorang perempuan bernama Listatan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya akan menghadiri perkawinan di Kana. Dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Ayat 1. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Bila Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung merespon perintah mengasihi dari nyanyian hidup puji yang berbahasa kasih. Kita bikin sama mama angkor aku minum dulu. Ini nampak dah hati. Ini paling yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kantamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami
Bapak Ibu saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendasarkan persekutuan ini, ibadah syukur sekaligus juga menjadi ibadah peneguhan dan pemberkatan bagi kedua anak kita, Firman dan Lista. Di dalam firman Tuhan yang mana saya mengambil dari Perjanjian Baru kitab Filemon pasal 1, Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada dua hati yang dipertautkan di tengah-tengah kehadiran kami semua di dalam kasih Tuhan yang telah sekian lama berencana, berangan-angan untuk menyatukan dan melanjutkan hubungan mereka di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena hari ini nyata perbuatan tanganmu, karyamu bagi mereka berdua, bagi keluarga dua belah pihak, bahkan bagi setiap kami yang telah Tuhan pakai untuk menolong dan membantu mereka sekaligus menjadi saksi akan dua hati yang hendak mengikatkan tali kasih mereka dalam sebuah ikatan perkawinan. Kami akan mendasarkannya di dalam firman Tuhan. Karena itu kami memohon rahmat, kami memohon penyertaan, kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kami agar kami menjadi pendengar-pendengar yang setia, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Secara khusus untuk kedua anak kami, Firman dan Lista, yang hendak memulakan hidup baru mereka dalam sebuah rumah tangga baru. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus.
Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Karena engkau berhutang padaku, ya itu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Saya mengulang ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita berkumpul duduk bersama-sama untuk menyaksikan dua hati yang diikat di dalam kasih Kristus, untuk memulakan hidup baru mereka sebagai sebuah keluarga. Palang kutana, aduh, ya tuh disama mentama tananan dapo, laku kamu tuh menolai mati disama rumah tangga. Ya. Yang namanya berumah tangga atau berkeluarga, apakah rencana kita atau rencana Tuhan? Mindan nasi rencana toh. Mindan kita si rencana toh. Rencana narka tepi sudah dua ada rencana apa mama Tuhan? Rencana Tuhan. Rancangan neraka atau rancangan neraka? Rencana Tuhan. Usaha untuk tempukan kita enggak. Kita lampau sarai. Latun timur lagi pun. Dalam kasih situ. Bapak Ibu saudara-saudara, yang namanya perkawinan, yang namanya hidup berumah tangga, itu adalah rancangan Allah sejak dari mulanya. Tempona tanpa pematu atau tolina inalanga makanan kuma lamenda atau tolina. Tidak percaya? Mari kita buka Kejadian pasal 1
rumah tangga Kristen dengan rumah tangga yang lain. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sejak dari semulanya inana-ana ambu pomotu nerancang ambu pomotu alam tak tanggaran laku tanpa tetolino latoro lantananan dapo. Kenapa? Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris kata manusia di sini disebutkan dengan kata man dalam pengertian secara tunggal, misari. Aku akan menciptakan manusia satu. Tapi uniknya selanjutnya dikatakan di situ supaya mereka misal kata kayak di kaum mereka kata ganti orang ketiga jamak. La abi misa lebih dari satu. Kata mereka di sini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia itu seorang diri saja, sehingga boleh dikatakan bahwa yang namanya rumah tangga, yang namanya berkeluarga adalah hadiah paling pertama diberikan kepada manusia dari Tuhan. Paling pertama inana rancang mau tua sih itu, sehingga kemudian muncullah di Kejadian pasal 2 dikatakan di situ bahwa Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mak petona di sana misa. Ya tahu selalu ada adua tahu, tapi dia pentirona pengamatua misa ari. Karena ini ada kaitannya dengan kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Sehingga kemudian keluarga Kristen itu tidak dikatakan bahwa kalau misalnya nanti jadi keluarga firman tidak akan dikatakan sebagai keluarga firman, tetapi keluarga Allah. Ini dalam konsep baik hidup di sini maupun di dunia yang akan datang. Kehadiran Allah di dalam keluarga Kristen itu adalah satu pribadi, sementara bahwa firman maupun lista itu juga sebagai satu pribadi di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini Kejadian pasal 2 ayat 24 di situ bahwa mereka akan menjadi satu. Sehingga dalam konsep kekristenan, firman dan lista adalah sebagai pengantin perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Itu di dalam iman. Bayadu kamu kapanto keren di rumah marang mata pak atuma nerakan bayi nerakan dipakai pak awai payantin. Ya tu mana ke nalambe kak tuan sungai kan biasa dipakai jas sistole. Nah ya tu bene dipakai di gaun. Karena itu dalam konsep ini bahwa keluarga Kristen adalah keluarga Allah, di mana kedua mempelai satu pribadi di hadapan Tuhan dan Kristusnya adalah mempelai laki-lakinya. Yang itu tidak kurangkan dalam penggembalaan kukuh. Yang itu hati-hati kami selalu dua.
Karena ketika satu berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kalian bukan mengkhianati pasangan masing-masing, tetapi sementara mengkhianati pengantin atau mempelai laki-lakinya, yaitu Kristus. Ini konsep dalam perkawinan Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara. Iya, Bapak Ibu yang sama dikasihi, berguna bagi diriku di dalam Tuhan. Kusangayana sangatlah di lambi itu di penatai menta mata dan dapo atau di koreka daripada tak ada jelas relasi teh pamatan tumulan pemberkatan perkawinan. Kira-kira firman dengan lista sisir kata bitanga atau di koreka saya mengikatkan dirimu satu sama lain supaya saya berguna kepadamu di dalam Kristus. Sisi tolek. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita mendengar kata ini? Adakah kita ini adalah orang-orang yang berguna? Berguna bagi orang-orang yang di sekeliling kita, berguna bagi pasangan kita, berguna bagi anak kita, berguna bagi orang tua kita. Tetapi pertanyaannya, berguna dalam hal apa? Kepada dan untuk siapa? Pada umumnya orang akan mengatakan bahwa ya pina disanga berguna, bermanfaat, atau setidaknya memberikan manfaat ke berhasil itu mitang ke den pituapan ke melo pitu ke terangutan ke mapang ke api dan lain sebagainya. Biasanya orang akan berpikir seperti itu, sehingga ketika orang tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai siapa-siapa dan status, kadang-kala kita akan memandang remeh kepadanya, menganggap dia sebagai seorang yang sia-sia. Itu kecenderungan manusia untuk menilai bahwa mereka yang berhasil, mereka yang sukses, mereka yang berpangkat dan lain-lain adalah orang yang berguna. Tapi benarkah demikian? Itu anggapannya teh secara duniawi tak bisa dipersalahkan. Tetapi tak juga bisa dipukara kemotongan, apalagi menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena setiap manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, mengharapkan, menginginkan, mendambakan dirinya itu menjadi sosok yang berguna bagi orang lain. Usaha bayadu kamu tuh menjadi ketakutan nanti teman tuh ke kasal le teme piada ko anak tak emang na menjadi tahu, padahal ini nggak tahu punya tanda rese batu di dada. Dalam artian bahwa ketakutan orang tua itu kalau anaknya nanti menjadi seorang yang tidak berguna bagi sesamanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang bergumul dalam sepanjang hidupnya mengenai dua hal. Yang pertama, identitas. Siapakah aku? Mindar aku teh. Yang kedua, makna. Nah, kau teman orang, hidup itu jangan hanya cari makan, tetapi juga mencari makna.
Apakah saya ini berarti? Apakah kehadiranku bermakna? Apakah saya memberi dampak di tempat di mana saya hidup? Untuk siapa? Seringkali pertanyaan ini yang terakhir, jawaban kita fokus, kita titik beratkan untuk keluarga kita, pasangan hidup kita, untuk orang tua, atau untuk siapapun yang kita kasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perikop pembacaan kita Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22, kita bisa melihat di situ bagaimana Paulus memohon kepada Filemon atas nama Onesimus supaya ia mau menerima Onesimus kembali dan berdamai dengannya. Kebetulan du kata Onesimus di bensang ala kata tawiyate yang dalam bahasa aslinya berarti berguna. Onesimus ini adalah seorang hamba yang bekerja pada Filemon tuannya. Ia ditangkap dan dipenjara, dan kebetulan biasa kukuata itu siang kebetulan lempung. Semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Kita bahari biasa pasangnya kebetulan. Onesimus ditangkap dan dipenjarakan bersama-sama satu penjara dengan Paulus, sehingga di dalam penjara dia berjumpa dengan Paulus. Ia dipenjara karena ia sudah membuat kerugian bagi tuannya Filemon. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa Onesimus itu dibeli oleh Filemon sebagai budak untuk bekerja dan melayani di rumahnya. Rupa-rupanya dia melarikan diri, tidak mau lagi menjadi bawahan, tidak mau lagi menjadi hamba, sehingga mendatangkan kerugian bagi Filemon, dan dilaporkanlah dia ditangkap dan dipenjara. Ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa Onesimus tidak hanya melarikan diri, tetapi juga telah mencuri dari Filemon. Tetapi apapun itu, dari surat ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa perjumpaannya dengan Paulus membawa perubahan hidup bagi Onesimus. Dari yang dulunya tidak berguna, sekarang menjadi sangat berguna. Dengan kata lain, bahwa Paulus hendak menyampaikan kepada Filemon bahwa Onesimus tidak lagi seperti yang dulu. Bersisi menurut penanian maka aku berubah, sungguh ku berubah. Apa tasuk dalam gereja kami? Aku masih seperti yang dulu. Apa kira? Tapi tidak Bapak Ibu saudara-saudara, perjumpaan Filemon, perjumpaan Onesimus dengan Paulus membawa sebuah perubahan sikap. Dia mengalami sebuah pertobatan. Ia beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan ini yang tersirat dalam surat Paulus, bahwa kesalahan yang dilakukan Onesimus kepada tuannya Filemon sebenarnya tidak lebih besar dari dosa dan pelanggaran terhadap ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang mungkin Filemon sudah lakukan. Bisa jadi maafin ya teh hambanya Onesimus berbuat demikian. Mungkin Filemon berbuat keras, tidak mengasihi hambanya. Sejadi demikian. Sehingga jika Tuhan bisa mengampuni, mengapa Filemon tidak bisa? Mengapa Filemon tidak mau mengampuni? Bapak Ibu saudara-saudara, andai kata
Pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Maukah kita mengampuni pasangan kita ketika dalam hidup yang kita mulakan untuk bersama-sama dengan dia tidak sesuai dengan kenyataan? Jika kau siwali supaya menjadi penolong yang sepadan usiringan ni keden ni te pengkarangan usir tengaran di sesola keden itu pergumulan, keden itu masalah. Tapi kemudian justru menjadi beban. Masihkah kita mau untuk mengampuni, apalagi kalau dia melakukan tindakan yang merugikan kita seperti dalam pembacaan? Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi pribadi yang berguna bagi sesama di dalam Kristus. Karena itu, bila ada kesalahan dari sesama kita, pasangan kita, dibutuhkan sebuah jiwa besar, hati yang lapang untuk mengampuni dan menerima dia kembali sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan mengampuni. Si pagardi Komisi 2 keden itu tang sipatu-patu dia Allah na pengumutuan supaya perkawinan rumah tangga kalian bisa kuat dan kokoh. Roh Kudus menolong. Amin. Kuatkan kami kembali, mengingatkan kami bagi yang telah menjalani kehidupan sebagai rumah tangga dan menjadi modal awal bagi kedua anak kami dalam menjalani hidup mereka sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menganugerahkan kepada kami hati yang senantiasa saling mengasihi dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
CD bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah ia dewasa, ia sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan CD, maka ia akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tuanya ketika ia dibaptiskan. Saudara yang akan diteguhkan yaitu Firman Maruru, disilahkan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Saudara Firman, apakah engkau percaya? Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Saudara Firman, apakah engkau berjanji? Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Penumpangan tangan, permohonan berkat nanti kita lakukan dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan amanat perkawinan. Mempelai laki-laki Firman Maruru dan mempelai perempuan Lista Tamu. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Namun percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu di dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui
bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri. Mempelai laki-laki Firman Marur, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Lista Tamu, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Firman dan Lista, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilahkan kedua mempelai untuk saling berhadapan. Pak Menteri lalu jom kau ni. Ya dah kak apa kita bisa tidur bang. Jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan. Saudara Firman, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Lista Tamu yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Saudara Firman, apakah engkau mengaku? Saya mengaku. Terima kasih. Saudari Lista Tamu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Firman yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Saudara Lista, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Hatimu firman Tuhan ini, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, tiga kiranya halik ini.
matu sammi belan na apa ya tu anak-anak napakasalnya napalobo nadaranai ke masaki dan seterusnya, bukan untuk menjadi milik mereka tetapi menjadi milikmu. Oh, betapa besar hatinya orang tua membesarkan tapi bukan untuk dimiliki selakona dari pakaboro bahkan kalau perlu lendo di pakaboro anak tuh matu sampai. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ada cincin yang telah disiapkan. Kita akan menyaksikan kedua mempelai ini telah disiapkan. Tak aku lantai berkurang manika ratna. Ya. Tapi saya yakin bahwa cincin ini bulat, bundar, tidak berujung, dengan sebuah pengharapan bahwa mudah-mudahan kasih mereka juga tidak akan berujung sampai till death dua aspat, sampai maut memisahkan. Ya. Silakan, saya persilahkan Saudari Lista untuk memasangkan itu kepada Lista. Yang paling susah, paling tidak mungkin untuk bisa diangkat. Sehingga kemudian jari manis yang dipakai. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara, Pataroy lah ko po. Marami, ya share ka. Perbaiki itu rambutnya. Dapat nasisiya kisahnya Yakub. Napalaku terakhir nalea di ben. Standby. Pegang pundaknya pegang pundaknya. Ya. Mulai. Itu keningnya. Cepat. Surat perkawinan dari gereja. Silakan sekretaris. Tak aku sempat tanda tangan selaku pimpinan majelis gereja di Metro Tanduk. Sudah ada foto di dalamnya, dan sekiranya surat perkawinan nantinya dibutuhkan untuk membuat akta perkawinan di pencatatan sipil. Silakan majelis gereja untuk menyerahkannya.
Dasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus dalam memahami betapa lebarnya. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus, kini dan seterusnya. Dan kami bersyukur kepadamu, sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Ketika itu, kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita, namun dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 216 ayat 1, 3, dan 5. Berlimpah sukacita di hatiku.